Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia? Semoga teman-teman sehat semua dimanapun berada. Kita ketemu lagi, hari ini kita akan membahas tentang timnas voli putri Indonesia yang saat ini berlaga di CV League 2024 seri kedua. Jadi minggu kemarin, timnas Indonesia yang diperkuat oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya itu sudah berlaga di seri pertama CV League 2024. Nah, di minggu ini Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan itu tampil di putaran kedua CV League 2024 yang diselenggarakan di negara Thailand, tepatnya di kota Nakhon Ratchasima. Nah, hari ini timnas Indonesia itu sudah menghadapi timnas Vietnam. Hasilnya kita sama-sama tahu bahwa timnas Indonesia dikalahkan Vietnam dengan skor 1-3. Skor itu sebenarnya tidak terlalu buruk kalau kita mengacu pada hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia, timnas putri ketika melawan timnas Vietnam di seri pertama lalu. Jadi di seri pertama saat itu timnas Indonesia itu dikalahkan oleh Vietnam dengan skor 0-3. Saat itu di set pertama timnas Indonesia hanya mendapatkan 19 poin, di set kedua mendapatkan 17 poin, dan di set ketiga itu timnas Indonesia itu mendapatkan 19 poin. Nah, di seri kedua ini, di putaran kedua CV League 2024, timnas Indonesia yang diperkuat oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan itu menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Jadi ada progres dari permainan yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia yang berlaga di Thailand. Di set pertama timnas Indonesia itu dikalahkan timnas Vietnam itu dengan skor 15-25. Tapi di set kedua situasinya dibalik oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya dengan skor yang sama. Jadi timnas Indonesia di set kedua itu mendapatkan kemenangan melawan Vietnam dengan skor 25-15. Tapi di set ketiga dan di set keempat timnas Indonesia ternyata tidak mampu untuk mengimbangi permainan atau kekuatan yang ditunjukkan oleh timnas Vietnam. Jadi di set ketiga Indonesia itu dikalahkan Vietnam dengan skor 21-25. Skor yang sama juga terjadi di set keempat atau di set penentuan saat itu karena skornya 3-1. Indonesia dikalahkan timnas Vietnam dengan skor 21-25. Kita harus tetap mengapresiasi perjuangan, kerja keras, dan ketekunan, dedikasi, serta pengorbanan yang sudah ditunjukkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya. Meskipun mereka kalah, mereka sudah menunjukkan permainan yang lebih baik. Nah, kita akan bedah apa saja faktor yang membuat timnas Indonesia itu bisa menunjukkan perkembangan, bisa menunjukkan permainan yang progres, meskipun pada akhirnya skor akhir timnas Indonesia itu tetap kalah melawan timnas Vietnam. Jadi kita harus mengakui bahwa masuknya dua pemain baru yang dimasukkan oleh pelatih timnas Indonesia, Camnan Dokmai, itu memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Jadi ada dua pemain, yang pertama adalah Nurlaili Kusuma yang berposisi sebagai hitter, dan kedua adalah Tisha Amalia yang berposisi sebagai setter. Nah, pelatih timnas Indonesia sendiri itu sudah mengakui bahwa masuknya dua pemain baru itu bisa memberikan nuansa baru, bisa memberikan variasi-variasi baru, dan bisa menumbuhkan kekuatan baru yang ada di timnas Indonesia ketika berlaga di Thailand ini di seri kedua CV League 2024. Jadi menurut Camnan Dokmai ini, masuknya Nurlaili Kusuma dan juga Tisha Amalia itu membuat serangan atau variasi serangan yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia itu tidak monoton ketika berada di tengah lapangan. Hal itu jauh berbeda ketika timnas Indonesia berlaga di seri pertama lalu. Jadi saat itu permainan timnas Indonesia itu memang cenderung monoton dan mudah dibaca. Jadi attack-attack yang dilakukan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawannya itu sangat mudah, atau bahkan bisa dikatakan itu bisa dibendung atau bisa diblok oleh defense dari kubu lawan. Nah, ini menjadi evaluasi tersendiri yang dilakukan oleh pelatih timnas Indonesia dan juga oleh PBVSI. Nah, itu sudah terbukti ketika di seri kedua ini timnas Indonesia itu bisa mendapatkan satu set kemenangan meskipun secara skor akhir Indonesia kalah dengan skor 1-3. Nah, selain itu, Camnan Dokmai ini juga meminta para penggemar voli Indonesia untuk tidak melihat hasil yang didapatkan timnas Indonesia ketika melawan Vietnam. Jadi setelah pertandingan berlangsung, Camnan Dokmai ini melakukan sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara itu, Camnan Dokmai, pelatih timnas Indonesia itu meminta para penggemar voli Indonesia itu tidak hanya melulu fokus dengan hasil yang didapatkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan kawan-kawan, tapi memang dia harus mengakui para pemain timnas Indonesia itu harus melakukan kerja yang lebih keras lagi untuk di pertandingan selanjutnya. Karena di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia itu juga akan menghadapi lawan yang sangat berat, yaitu timnas Thailand.
setelah melawan timnas Thailand, Indonesia itu akan menghadapi timnas Filipina. Nah, di seri pertama yang lalu, timnas Indonesia itu juga dikalahkan timnas Thailand dengan skor 0-3, kemudian juga dikalahkan timnas Filipina dengan skor 1-3. Nah, perkembangan yang terjadi di seri kedua ini juga sudah sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh Megawati Hangistri Pertiwi setelah seri pertama lalu. Jadi setelah seri pertama selesai diselenggarakan, Megawati Hangistri Pertiwi ini sempat mengatakan bahwa dirinya dan kawan-kawannya di timnas Indonesia itu memang tidak mempunyai waktu untuk berkumpul bersama dan berlatih bersama. Jadi ketika melakukan wawancara, Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya itu, Megawati itu mengakui dirinya dan teman-temannya itu hanya berlatih 1 kali di Vietnam kemarin. Nah, ini menjadi catatan yang sangat tidak baik. Karena apa? Karena tim voli itu adalah permainan tim, sehingga chemistry antar pemain itu sangat dibutuhkan agar permainan di lapangan itu bisa meledak atau bisa sesuai dengan game plan yang diterapkan oleh pelatih. Nah, saat itu Megawati Hangistri Pertiwi itu mengatakan bahwa atau menjanjikan bahwa permainan timnas Indonesia itu akan berubah di seri kedua yang diselenggarakan di Thailand, karena dia mengacu kepada situasi yang terjadi di seri pertama. Jadi di seri pertama Megawati mengakui bahwa para pemain timnas Indonesia itu tidak berkumpul dalam waktu yang lama, tidak latihan dalam waktu yang lama. Megawati juga mengakui pemain yang berlaga di Red Spark di Liga Voli Korea Selatan ini juga mengakui bahwa saat itu memang sudah ada beberapa pemain timnas Indonesia yang berlatih di timnas, tapi memang saat itu para pemain yang berlatih itu memang timnya tidak masuk ke Final Four atau Final Proliga 2024. Seperti yang kita ketahui, Final Proliga 2024 saat itu mempertemukan antara Jakarta Electric PLN melawan Jakarta Bin yang diperkuat oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Nah, pada akhirnya janji yang diucapkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi itu akhirnya menjadi kenyataan. Nah, hal yang sama itu juga diakui oleh asisten pelatih timnas Octavian. Jadi Mas Oo ini mengakui bahwa permainan timnas Indonesia itu sudah berkembang di seri kedua ini, meskipun dia mengakui bahwa timnas Indonesia itu kalah dengan skor 1-3 ketika melawan timnas Vietnam. Tapi Oo itu mengakui bahwa kombinasi serangan yang dilakukan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya itu jauh lebih baik dibandingkan seri pertama lalu. Ketika di seri pertama saat itu memang para pemain timnas Indonesia seolah mati kutu, seolah memang tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, sehingga akhirnya mereka menelan 3 kekalahan beruntun dan akhirnya harus puas duduk di dasar klasemen sementara Civic 2024. Nah, tapi Mas Oo itu juga mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya, yaitu receive. Jadi receive atau penerimaan bola dari bola lawan itu memang menjadi PR tersendiri atau menjadi tugas yang harus dibenahi oleh para pemain dan juga tentu saja oleh para pelatih. Karena apa? Pemain hanya mengikuti instruksi pelatih. Nah, Mas Oo mengakui bahwa receive yang dilakukan atau yang ditunjukkan oleh para pemain timnas Indonesia ketika melawan timnas Vietnam itu memang belum 100% baik. Meskipun demikian, Mas Oo itu juga mengakui bahwa secara permainan atau secara perkembangan performa yang ditunjukkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya, mereka itu menunjukkan progres yang lebih baik dibandingkan seri pertama ketika diselenggarakan di Vietnam. Tapi sekali lagi bahwa memang masih ada PR yang harus dibenahi, memang harus ada kelemahan-kelemahan yang harus dievaluasi oleh para pemain timnas Indonesia dan juga oleh para pelatih, jajaran staf pelatih timnas Indonesia. Tapi Mas Oo itu juga mengakui bahwa permainan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya itu sudah bisa menunjukkan perkembangan. Salah satunya adalah dari sisi variasi serangan. Jadi Mas Oo itu mengakui bahwa saat ini ketika pertandingan melawan timnas Vietnam, variasi-variasi serangan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya itu lebih baik dibandingkan ketika seri pertama. Saat itu di seri pertama, seperti yang saya bilang di awal, timnas Indonesia itu dipaksa untuk mengakui ketangguhan atau kehebatan timnas Vietnam dengan skor 0-3. Nah, besok timnas Indonesia itu akan menghadapi timnas Thailand. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kira-kira akan seperti apa performa yang ditunjukkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi dan teman-temannya. Silahkan tulis prediksi kalian berapa skornya. Kita doakan timnas Indonesia mendapatkan hasil yang baik. Kita doakan timnas voli putri Indonesia bisa mengalahkan Thailand. Dan tidak lupa kita selalu mendoakan agar voli Indonesia, timnas voli Indonesia itu bisa berprestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia.
Terima kasih, sampai jumpa.